Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklevina Yuansyah Ramadhani Pratiwi, NIM 202101070021 akan mempresentasikan tentang materi sekolah menengah bersama teman saya yaitu Musyafa Abdul Rizki dengan NIM 202101070022. Baiklah, langsung saja. Peluang adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Yang akan pertama kali kita bahas di sini adalah tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahan, di antaranya permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah urutan yang mungkin dari sejumlah objek yang berbeda tanpa dari n objek dalam kurung dengan k lebih kecil sama dengan n adalah semua urutan berbeda yang mungkin dari k objek yang diambil dari n objek secara matematis. Permutasi k objek dari n objek didefinisikan sebagai berikut. Permutasi dalam kurung n, k sama dengan n faktorial per n kurangi k faktorial. Contoh, tentukan nilai permutasi 5,2. Penyelesaiannya, permutasi 5,2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Macam-macam permutasi di sini ada 4, yaitu yang pertama permutasi n objek. Semua susunan berbeda yang terdiri atas n objek dengan memperhatikan urutan. Permutasi n objek disimbolkan dengan P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa objek yang sama. Diketahui n objek yang sama, n1, n2 sampai dengan nk, banyaknya permutasi yang berbeda dari n tersebut adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, seterusnya sampai nk faktorial. Yang ketiga adalah permutasi berulang. Jika terdapat n objek yang disusun menjadi k objek dan boleh ada objek yang sama atau berulang, dirumuskan sebagai berikut, yaitu P peluang sama dengan dalam kurung n, k berulang sama dengan n pangkat k. Yang terakhir, permutasi siklis, permutasi yang disusun secara melingkar. Jika ada n objek berbeda akan disusun melingkar, banyak susunan yang mungkin dirumuskan sebagai berikut. Peluang siklis sama dengan n faktorial per n sama dengan n kurangi 1 faktorial. Contoh-contoh dari permutasi. Yang pertama, contoh permutasi n objek. Untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu penyelesaiannya dari kelima bendera yang ada berarti diperoleh n sama dengan 5. Sehingga banyak susunan bendera yang mungkin, yakni 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Selanjutnya, contoh dari permutasi dengan beberapa objek yang sama. Banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi, yaitu penyelesaiannya n sama dengan 8. Selanjutnya K pertama, huruf yang pertama yaitu B. B di sini ada 2 dan huruf kedua yaitu A. Huruf A ada 3. Yang ketiga adalah huruf S. Huruf S di sini ada 2 dan yang terakhir huruf I.
huruf I di sini ada 1. Jadi diperoleh peluang dalam kurung 8,2,3,2 sama dengan 10 faktorial per 2 kali 3 kali 2 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 40.320 per 24 sama dengan 1680. Contoh yang ketiga yaitu permutasi berulang. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan yang terdiri atas 3 angka dan boleh ada angka yang sama. Tentukan banyak susunan bilangan yang mungkin. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 4 dan K sama dengan 3. Jadi peluang berulang dari soal di atas ialah N pangkat K sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Contoh selanjutnya adalah contoh dari permutasi siklis. Ada 4 orang yaitu A, B, C, D ingin duduk melingkar pada sebuah meja yang telah ditentukan. Tentukan banyak pengaturan tempat duduk mereka. Penyelesaiannya permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Selanjutnya adalah tentang kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Banyaknya susunan yang sama dari pengambilan K objek disebut dengan K faktorial. Dengan demikian, banyak kombinasi dari K objek dan N objek yang berbeda dirumuskan sebagai berikut. Kombinasi N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Contohnya, tentukan nilai kombinasi 5,2. Penyelesaiannya kombinasi 5,2 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 10. Penggunaan kombinasi di sini dalam pemecahan masalah. Susunan AB dan BA dianggap sama. Dalam hal ini perbedaan urutan tidak menyebabkan hal yang berbeda. Contohnya, suatu organisasi akan membentuk susunan pengurus yang baru dari 7 calon yang diajukan. Akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus. Berapa banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk? Penyelesaiannya kombinasi 7,3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 35. Jadi banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk adalah 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Abdul Rizki, NIM 202101010700022. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eko Lovina. Di sini yaitu peluang suatu kejadian. Pengertiannya sendiri yaitu percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang agar memperoleh hasil tertentu. Ruang sampel merupakan kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dan titik sampel merupakan suatu anggota dari ruang sampel yang kemungkinan yang muncul. Kejadian merupakan setiap himpunan dari ruang sampel.
Sebagai contoh soal yaitu percobaan melempar sebuah dadu 1 kali dengan A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil dan B adalah kejadian muncul mata dadu habis dibagi 2. Tentukan 1 ruang sampel, 2 himpunan kejadian A, dan ketiga yaitu kejadian B. Yang A yaitu S sama dengan 1,2,3,4,56 dan yang B yaitu kejadian A dalam kurung 1,3,5 dan yang C yaitu kejadian dengan hasil B dalam kurung 2,4,6. Menentukan peluang kejadian sederhana. Pada suatu percobaan terdapat n hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan sama untuk muncul. Jika dalam percobaan terdapat kejadian A, peluang kejadian A dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Jadi P dalam kurung A sama dengan peluang kejadian A, N dalam kurung S sama dengan banyaknya anggota ruang sampel, dan N dalam kurung A banyaknya anggota kejadian A. Sebagai contoh yaitu pada percobaan melambungkan 2 dadu, tentukan peluang kejadian mata dadu berjumlah 6 dengan penyelesaian A sama dengan kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 dan A sama dengan 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1 dan N yaitu A dalam kurung sama dengan 5. Jadi P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 5/6. Jadi kejadian peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 adalah 5/6. Terima kasih. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Yang diketahui yaitu suatu percobaan yang dilakukan sebanyak n atau kali dengan peluang kejadian A adalah P dalam kurung A. Frekuensi harapan sendiri muncul pada kejadian A dalam n kali percobaan dirumuskan dengan yaitu FH atau dengan A sama dengan P dalam kurung A kali N. FH sendiri yaitu berarti dengan frekuensi harapan munculnya kejadian, dan A atau kejadian A dan N banyaknya sama dengan banyaknya percobaan. Contoh, jika keping uang logam yang dilambangkan secara kebersamaan, jika percobaan dilakukan sebanyak 120 kali, maka tentukan frekuensi harapan muncul paling sedikit 1 angka. Penyelesaiannya yaitu dengan cara 3 keping uang logam yang dilambangkan secara kebersamaan, N dalam kurung S sama dengan 2/3 sama yaitu dengan nilai 8. Misalnya F sama dengan kejadian muncul yang paling sedikit yaitu 1 kali, dengan rumusan yaitu P dalam kurung F sama dengan N dalam kurung F per N dalam kurung S yaitu sama dengan 7/8. Jadi F dalam kurung F sama dengan N kali P dalam kurung F sama dengan 120 dengan 7/8 dengan nilai hasil 100,105. Jadi frekuensi harapan muncul paling sedikit 1 angka adalah 105 kali. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan yang semua kejadian yang bukan A. Komplement kejadian A ditulis sebagai A kuadrat C, diketahui dengan diagram Venn seperti terlihat pada gambar di samping, dengan S adalah ruang sampel N dalam kurung S sama dengan N, A adalah kejadian sampel A, N dalam kurung A sama dengan M dan A kuadrat C adalah kejadian komplement kejadian A, N dalam kurung A kuadrat C sama dengan N kurangi M. Dalam hal ini P dalam kurung A kuadrat C sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan M per N. Jadi P dalam kurung A kuadrat C sama dengan 1 kurang P dalam kurung A. Jadi peluang komplement yang disebutkan kejadian A dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A kuadrat C sama dengan 1 kurang 4 dalam kurung A, dengan P dalam kurung AC sama dengan peluang kejadian bukan A. Contoh, sebuah dadu dilambungkan 1 kali, tentukan peluang muncul bukan mata dadu.
dadu prima. Penyelesaiannya yaitu ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5,6 dan N dalam kurung S sama dengan 6. Misal A, kejadian yang muncul mata dadu prima yaitu 2,3,5 dan N dalam kurung A sama dengan 3. Jadi P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dikurang per N dalam kurung S sama dengan 3/6, bisa disederhanakan lagi yaitu dengan 1/2. Jadi peluang muncul yang pada mata dadu tersebut adalah 1/2. Berarti P A kuadrat C sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A sama dengan 1 kurang setengah, yaitu dengan hasil nilai setengah. Jadi peluang yang muncul bukan mata dadu prima adalah 1/2 atau setengah. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Misalnya peluang kejadian mata uang dan dadu yang dilempar bersamaan. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi 4. Yang pertama, peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang gabungan kejadian A dan B yang tidak saling lepas dirumuskan sebagai berikut. Peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan kejadian B. Contohnya pada percobaan pelemparan 2 keping mata uang logam. Tentukan peluang muncul keduanya angka atau paling sedikit 1 angka. Penyelesaiannya percobaan pelemparan 2 keping uang mata logam yaitu A sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampel dari 2 keping mata uang logam yaitu ada 4. Dan misalnya A, kejadian muncul keduanya angka. A sama dengan angka-angka. Jadi kejadian A-nya ada 1. Dan kejadian B, kejadian muncul paling sedikit 1 angka. Sama dengan angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Maka kejadian B ada 3. Dalam hal ini kejadian A irisan kejadian B sama dengan angka-angka. Maka kejadian A irisan kejadian B sama dengan 1. Dengan demikian peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan kejadian B sama dengan 1/4 ditambah 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Jadi peluang muncul keduanya angka atau paling sedikit 1 angka adalah 3/4. Yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. 2 kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya yaitu peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Contoh, pada suatu percobaan melempar 2 dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Penyelesaiannya kejadian A yaitu kejadian muncul mata dadu berjumlah 5, yaitu 1, 4, 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Jadi jumlahnya ada 4. Yang kejadian B yaitu kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, yaitu sama dengan 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Jadi kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 ada 6. Jadi di sini kejadian A sama dengan 4/36. Dan kejadian B ialah peluang kejadian B adalah 6/36. Dengan demikian peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 4
per 36 ditambah 6 per 36 sama dengan 10 per 36 sama dengan 5 per 18. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7 adalah 5 per 18. Sebaliknya yaitu maka berlaku dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikali dengan P dalam kurung B. Contoh sebuah dadu yang dan sekeping logam dilambungkan secara kebersamaan, maka tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dan peluang munculnya sisi gambar. Penyelesaiannya yaitu dengan misalnya A sama dengan kejadian muncul mata dadu ganjil dan B kejadian muncul sisi gambar. A sama dengan 1,3,5, maka N dalam kurung A sama dengan 3, P dalam kurung A sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2, dan A sama dengan dalam kurung G, maka N dalam kurung B sama dengan 3, P dalam kurung B sama dengan 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil dan peluang munculnya sisi gambar sama-sama dengan 1 per 2, yaitu dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikali dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2, yaitu dengan 1 per 4. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil dan sisi gambar adalah 1 per 4. Peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut dengan kejadian bersyarat apabila memenuhi dengan tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B, atau sebaliknya. Jadi dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikalikan dengan P dalam kurung B tulisan dari A. Contoh, dalam kantong terdapat 6 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil dengan 2 bola secara acak, 1 per 1 tanpa pengambilan tertentu. Maka peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Penyelesaiannya yaitu dengan N dalam kurung S sama dengan 6 ditambah dengan 4 sama dengan 10. A sama dengan kejadian terambil bola pertama biru, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S, yaitu sama dengan 6 per 10. Bisa disederhanakan lagi yaitu dengan 3 per 5. B yaitu kejadian terambilnya bola kedua, yaitu dengan berwarna kuning. P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S dikurang dengan 1 sama dengan 4 per 9. Dengan demikian P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikalikan dengan P dalam kurung B tulisan A, yaitu dengan 3 per 5 dikalikan dengan 4 per 9 sama dengan 12 per 45. Bisa disederhanakan lagi yaitu dengan 4 per 5. Kemudian disederhanakan lagi yaitu dengan bisa disederhanakan lagi dengan 4 per 15. Jadi peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning adalah 4 per 15. Contoh soal hot. 1. Terdapat 7 kartu yang diberi huruf UINHAS, UINKHAS yang diambil secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 70 kali, frekuensi harapan terambil huruf vokal adalah, penyelesaiannya, kartu yang diberi huruf UINKHAS sebanyak 7. Misalnya A adalah kejadian terambilnya huruf vokal. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyak kejadian per ruang sampel sama dengan 3 per 7. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan N dikali peluang kejadian A sama dengan 70 dikali 3 per 7 sama dengan 30. Jadi frekuensi harapan terambil huruf vokal adalah 30 kali. Ada soal hot SMA, yaitu dengan soal di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola putih, 3 bola biru dan 2 bola merah. Jika diambil 5 bola tanpa pengambilan, maka peluang banyak bola putih yang terambil 3 kali dan banyak bola biru yang terambil 2 kali adalah, penyelesaiannya yaitu dengan N dalam kurung S sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Maka A sama dengan kejadian terambil bola pertama putih, P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 3 per 10. B
Yang B yaitu dengan kejadian terambilnya bola kedua biru, itu dengan P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S dikurang dengan 1 sama dengan 2/9. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan yaitu dengan P dalam kurung A gabungan B sama dengan P dalam kurung A dikalikan P dalam kurung B irisan dari A, yaitu dengan 3/10 dikalikan dengan 2/9 sama dengan 5/90. Bisa disederhanakan lagi yaitu dengan 1/8. Jadi peluang yang terambil 3 bola pertama putih dan 2 bola kedua biru adalah 1/18. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.